Adakah perbedaan otak anak laki-laki dan otak anak perempuan? Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum para ibu, apalagi yang sedang hamil. Yuk kita membahas tentang memaksimalkan otak bayi. Yuhui, semangat sekali nih kalau kita berbicara tentang tahap tumbuh kembang, terutama otak si bayi. Sebelumnya saya ingatkan untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan berita-berita dari Parents Hebat. Mari kita siapkan generasi sehat akal, sehat mental. Bunda yang lagi hamil sudah tahu belum bahwa perkembangan otak pada janin dimulai pada kehamilan 8 pekan. Pada 8 pekan 2 bulan ya, itu otak sudah atau dalam berkembangnya. Nah, tentunya kita tidak ingin melewatkan fase-fase itu begitu saja. Pastilah kita ingin memberikan yang terbaik untuk janin kita, untuk calon anak kita. Jangan lupa saksikan video-video kami ini tentang apa saja kebutuhan bayi, kebutuhan anak-anak, HPK, masih ingat kan ya? Nah, baik, hari ini kita ingin melihat ada fakta angka terkait dengan otak anak. Apa saja? Yang pertama adalah 350. Nah, apa itu? Jadi, bayi yang terlahirkan itu berat otak bayi yang baru dilahirkan 350 gram atau 25% dari berat otak orang dewasa. Yang kedua adalah 100 miliar. Wow, 100 miliar uang. Betapa senangnya hati kita kalau mendapatkan 100 miliar. Yang kedua adalah 100 miliar jumlah sel-sel saraf atau neuron pada otak anak kita. Banyak sekali. Nah, itulah yang harus kita jaga, bagaimana dia sel-sel saraf atau neuron itu tadi akan membentuk sinapsisnya. Yang ketiga adalah satu apa? 1 tahun. Ternyata otak adalah membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukan lompatan pertumbuhan, yaitu sejak anak itu dilahirkan sampai anak itu berusia 1 tahun. Sehingga stimulasi dan nutrisi tidak boleh terlepas. Stimulasi dan nutrisi tidak boleh terlepas. Ada di video kita apa itu stimulasi dan nutrisi. Akan terjadi perbedaan tahap tumbuh kembang anak pada anak-anak yang mendapatkan stimulasi dan nutrisi yang berbeda, yaitu antara yang maksimal dengan yang tidak maksimal. Nah, stimulasi ini tentunya membutuhkan lingkungan. Karena dengan lingkungan inilah yang memberikan stimulasi agar sel-sel saraf ataupun neuron tadi mampu membentuk sinapsis yang efeknya adalah muncul pada perkembangan anak. Yang keempat adalah 30. Apanya nih yang 30? Ternyata perbedaan anak-anak yang mendapatkan stimulasi ataupun rangsangan dengan yang tidak, itu ada perbedaan 30%. Jadi pada otak anak-anak bayi yang baru dilahirkan, yang satunya tidak mendapatkan rangsangan atau stimulasi, kemudian yang satunya mendapatkan rangsangan ataupun stimulasi, maka dia ini 30% lebih meningkat ataupun 30% lebih nilainya, lebih jumlahnya dibandingkan dengan bayi-bayi anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi ataupun rangsangan. Maka dari itu stimulasi ternyata wajib, stimulasi ternyata penting untuk anak-anak, apalagi bayi yang baru dilahirkan dalam waktu 1 tahun. Maka jangan pernah tunda untuk memberikan stimulasi yang maksimal. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima yaitu 250.000. Nah, ini adalah fakta angka-angka di balik otak bayi. Setiap detik sel syaraf itu mengalami jumlah peningkatan sebanyak 250.000. 1 detik ditambah 250.000, tambah 250.000 lagi, tambah 250.000 lagi. Nah, ternyata endingnya nanti ketemunya adalah 100 miliar. Nah, kapan otak akan
mengalami jumlah peningkatan penambahan jumlah sel-sel saraf atau neuron ini, yaitu dimulai ketika kehamilan ibu, kehamilan bunda memasuki usia 8 pekan atau 8 minggu. Nah, sejak usia inilah maka yuk start ayah bunda, kita gaspol gitu ya istilahnya ya. Kita semangat untuk memberikan anak-anak kita nutrisi dan stimulasi. Sudah kita berikan sejak anak-anak 8 minggu. Nah, kemudian setelah berbicara angka-angka itu tadi, kita lihat sekarang dari jenis kelamin. Adakah perbedaan otak anak laki-laki dan otak anak perempuan? Nah, ternyata otak anak perempuan itu pertumbuhan dan perkembangannya itu lebih cepat ataupun lebih matang daripada anak laki-laki. Walaupun disebut-sebut bahwa volume ataupun besar otak anak itu ternyata besar anak laki-laki. Tetapi ternyata pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat anak perempuan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ternyata ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu genetika, yang kedua adalah lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang genetika, ini sudah berbicara secara gen ya, yang sudah tidak bisa kita ubah yang lainnya. Berbicara masalah lingkungan, kita kembali lagi nutrisi dan stimulasi. Gennya apapun, tapi kalau maksimal dalam pemberian nutrisi dan stimulasi, maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan terhadap otak anak kita. Nah, selamat berjuang nih para ibu-ibu yang lagi hamil nih. Yuk semangat belajar tentang perkembangan otak anak. Jangan lewatkan periode-periode kehidupan mereka, 1000 hari pertama kehidupannya yang ternyata adalah merupakan lompatan pertumbuhan perkembangan otak. Selamat menjadi parents hebat.